Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami'at Hidayah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaji yang saya hormati juga Ustaz, para panitia remaja Masjid Jami'at Hidayah dalam rangka pesantren kilat, mudah-mudahan insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita sama-sama menyaksikan rekan kalian Ananda yang telah siap tampil di depan, baik itu membaca Al-Quran yang sudah dinilai mengenai tentang tahsin, makhrijul huruf, fasahah, dan ilmu tajwid. Tentunya alhamdulillah sudah diseleksi dan sudah ada juaranya. Kita doakan mudah-mudahan Ananda yang memperoleh nilai yang layak untuk menjadi juara, semoga lebih semangat lagi. Amin. Tentunya yang juara 2 dan 3 tetap ya harus ada keinginan, mudah-mudahan tahun depan ya kalian juga insya Allah tetap bertahan jadi sang juara. Amin ya rabbal. Begitupun ada lomba pidato tadi, karena memang harus dibiasakan tampil di depan. Kalau nggak dibiasain tampil di depan, pegang mic aja udah grogi. Ya ada, karena nggak biasa pegang mic begini aja ngomong-ngomong. As. Ya kata yang di bawah ACC. Ya jadi nggak sampai assalamualaikumnya. Karena apa? Nggak biasa. Makanya ala biasa karena biasa. Terus lagi ada kegiatan pesantren kilat. Alhamdulillah ya Allah. Nih sekarang anak-anaknya ntar Ramadan tahun depan ibu-ibu ikut pesantren kilat ya Bu. Insya Allah. Ya. Nginep 2 malam. Nanti ada tahajud, ada rangkaian taubat, tasbih. Ya, belajar kita ninggalin rumah. Yang biasa kita tidur di spring bed, tidurnya cukup hanya di karpet. Biasa nyaman, kita bangun malam-malam. Sebenarnya latihan Bu. Ini anak-anak ini latihan nanti ya kalau sudah lulus SD pesantrenin Bu. Jangan sayang sama anak ya.
sayang sama anak tuh di pesantrenin. Itu mah kadang-kadang udah nggak usah jauh-jauh. Udah sekolah yang dekat aja. Ya takut mama kangen. Sebenarnya kalau masalah kangen mantan dijenguk sono kan, ditengok. Anak saya itu jemaah rahimakumullah lulus SD itu semuanya di pesantrenin. Ada yang 10 tahun, yang 8 tahun, ada yang 6 tahun. Tergantung anaknya pengen lanjut kuliah ya sampai 10 tahun. Alhamdulillah anak saya sudah lulus semua. Sekarang sudah pada ngajar. Ya. Bangga jemaah rahimakumullah. Memang awalnya saya waktu anaknya pada di pesantren, Bu. Namanya kita orang tua kan sayang banget ya Bu ya sama anak. Saking sayangnya orang tua sama anak Bu, kemana-mana bawa tas ya Bu. Itu tas buat apa ya? Buat beli jeruk. Buat siapa jeruknya? Buat anaknya. Ya makanya tas diisi jeruk, diisi dupuh, campur sama Yasin. Karena sayangnya jarang bapak-bapak kemana-mana bawa tas, ada nggak Bu? Nggak ada, kecuali Pak Ustadz pulang-pulang bawa tas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah investasi anak-anak kita nih, Masya Allah, regenerasi itu yang akan meneruskan perjuangan di masa yang akan datang. Saya kurang lebih hampir 8 tahun gak kesini Bu, ke masjid ini. Dulu sering sini, sering ngisi, termasuk kultum Ramadan Ustaz. Dulu saya pernah ngisi di sini. Khotbah Jumat juga, karena kesibukan saya. Ya akhirnya ya saat ini undangan tertentu aja, tapi sering hadir di komplek perumahan. Ya saya lihat ibu masih tetap aja Bu, segini aja Bu, nggak tua-tua. Amin. Ya, pada awet muda ibu mah ya Allah, ya kayak usia 40 tahun semuanya. Amin. Ya Rabbal Allahu Akbar. Emang kunci hidup ini biar awet muda satu, jangan terlalu banyak beban mikir. Hidup mah disyukuri aja. Biar gaji suami kita sebulan 40 juta, yang penting halal. Alhamdulillah. Daripada juta haram hasil nyopet, masih mending 20 juta halal. Alhamdulillah. Yang penting berkah. Nih di bulan Ramadan, nih bulan berkah. Subhanallah, gimana gak berkah Bu? Mohon maaf. Survei membuktikan bulan berkah. Ada buah yang munculnya hanya di bulan Ramadan. Namanya timun suri. Bener gak? Di luar bulan Ramadan silakan cari timun suri. Agak susah. Giliran bulan Ramadan sampai nanti takbiran Bu, timun suri di mana-mana, dari ujung barat ke timur ada. Alhamdulillah. Tuh berkahnya Ramadan, ada buah, ditunggu-tunggu. Tuh sama buah itu namanya buah timun suri, karena dia beda, mesti tampil di bulan Ramadan. Berkah berikutnya di bulan Ramadan, setiap masjid ramai. Ini sudah malam ke-20, kemarin malam 19 masih penuh masjid, masih. Alhamdulillah, sampai sendal di luar-luar kan nggak bisa masuk. Ya emang nggak bisa masuk sendal. Jamaah rahimakumullah, masjid di mana-mana ramai Bu. Sampai panitia nyewa tenda, cuman kekuatannya 3 hari. Itu tenda kosong, isinya sendal. Allahu Akbar. Itu masjid kembali lagi Bu, Pak. Yang ngisi biasa, kembali lagi yang istiqomah. Ya mudah-mudahan di sini mah seimbang antara ya bapak-bapak yang udah sepuh sama remajanya, imbang. Karena ada Bu, mohon maaf Pak, masjid isinya nenek-nenek sama aki-aki semua. Yang buka pintu aki-aki, yang nyalain kipas aki-aki,
yang ngajar aki-aki, yang komat aki-aki, yang makmum aki-aki, yang gulung tikar aki-aki. Tapi alhamdulillah masih ada. Makanya saya senang nih remaja, masya Allah luar biasa ngadain pesantren kilat. Bu, didukung nih anak-anak kita, alhamdulillah ya Allah. Ya investasi ibu nih bu. Ibu di rumah nih, anaknya ibu ngaji bu, ibu dapat pahala di rumah. Amin. Tadi baca Qur'annya masya Allah bu, cakep banget tadi tuh, surah-surah pendek. Anaknya aja pinter, apalagi ibunya. Iya, surah Yasin di luar kepala, surah Yasin di luar kepala, Ar-Rahman di luar kepala, nggak masuk. Alhamdulillah. Ini Ustaz saya kultum sampai jam berapa Ustaz? 17.50. Sejam bu. Ibu sejam. Ibu sanggup? Oh Ustaz nggak sanggup. Tapi nyantai aja saja, nyantai aja, masya Allah. Ini bu, mohon maaf ya. Ini sebenarnya hari ini saya padat banget bu, karena ini aja remaja yang manggil saya Amal Hidayah. Orang tua saya di sini banyak. Makanya nggak saya tolak. Ini sebenarnya hari ini mohon maaf saya dikali deres bu, dikali deres nggak saya terima, deres nggak saya terima. Dipanggil lagi mohon maaf di lubang buaya, nggak saya terima di lubang buaya. Nyeramain apa? Yang terakhir masya Allah ceramah di Palu. Pak Haji mau ceramah kan di Palu, Allah gelap di Palu. Jamaah rahimakumullah, Pak Ustadz mau cerita sejarah puasa. Nih dengerin nih, nanti ditanya sama Pak Ustadz. Tulis kalau boleh ditulis. Sejarah puasa itu dulu Nabi Adam ketika mempunyai salah kepada Allah karena makan buah khuldi. Coba Pak Ustadz nanya, Nabi Adam punya istri namanya Siti Hawa. Nabi Adam sama Siti Hawa punya anak. Setiap lahir ibu Hawa tuh kembar. Ada Qabil, ada Iklimah, ada Habil, ada Labuda. Ya kan? Ada yang namanya Qabil. Ada Habil. Namanya tapi cakep-cakep. Ibu kasih nama anak yang bagus ya bu, karena anak kita bisa jadi punya derajat bu. Jangan kasih nama, mohon maaf saya pernah kirim doa bu, ila hadratin Nabi Muhammad SAW al-Fatihah, tsumma ila arwahi khususon Bapak Pentet bin Panjul. Ya Allah, Bapak Bantrok bingung. Iya itu nama hadirin. Ya yang namanya zaman dulu ya haram maklum. Kasih nama yang bagus, tapi kalau ngasih nama anak apa cucu, nanya ke Pak Ustadz yang tahu makna. Jangan kayak gaya ke modern-modernan. Suaminya namanya Basuki, istrinya namanya Komaria, biar anaknya matching Baskom. Basuki sama Komaria. Iya, biar matching anaknya, suaminya namanya Pandu, istrinya namanya Citra, biar matching Panci. Nanya ke Pak Ustadz, kalau laki-laki namanya Muhammad sunahnya, kalau perempuan Siti. Tapi nanya sama Pak Ustadz, jangan ibu-ibu kreatif banget, ngaji kagak pernah, sama Pak Ustadz gak pernah tanya. Nyusun tuh yang lihat TV, dia susun punya anak perempuan. Depannya mah cakep Siti, kesononya Morbina Ganjawati. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika Nabi Adam tinggal dalam surga gara-gara makan buah khuldi, diusirlah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nabi Adam itu adanya di India. Kalau Siti Hawa adanya di Jeddah.
Nabi Adam nangis 200 tahun bu, kangen nama istri. Ya kita juga sama ya, fitrah namanya rumah tangga keluarga. Ibu kayaknya nggak mau jauh sama suami kan bu? Ibu sayang nggak sama suami bu? Sayang. Ibu kalau pagi mohon maaf nih ya, jujur nih, jujur. Kalau suami lagi tidur, ibu pernah nggak, bu? Ibu pernah nggak ibu melihat suami tidur, lalu liatin wajah suami sambil ngomong, sayang, makasih ya, engkau telah mencari rezeki nafkahi keluarga. Biar papa panjang umur ya pak, sehat badannya, murah rezekinya, syukur-syukur tambah uang belanjanya. Doain biar sehat lahir batin pak. Al-Fatihah. Fatihain cuma jangan kencang-kencang, takut kaget. Al-Fatihah. Oh gimana? Ya kaget. Emang gue kenapa sih di-Fatihain? Salah juga ya, pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dan Abu ya kan Ustaz. Ibu sambil cium kening suaminya. Pernah nggak bu? La ilaha illallah. Ntar mulai mau sahur ya, ntar malam jam 3 suami lagi tidur, dipandang wajah suami sambil berbisik, terima kasih sayang, semoga kita kumpul dalam surga. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Maka ketika diusir Nabi Adam dengan Siti Hawa dari India ke Mekah memakan waktu berminggu, berbulan, bertahun-tahun. Nabi Adam 200 tahun bertaubat kepada Allah, ingin bertemu dengan istrinya. Maka ketika Nabi Adam bertaubat, kata Allah, wahai Adam, akan diterima taubatmu dengan syarat kamu berpuasa, enggak makan, enggak minum. Jadi kita nih jamaah rahimakumullah, kalau puasa dosa kita dihapus sama Allah. Amin. Apalagi ya siangnya puasa, malamnya tarawih. Ibu niatin bu terus selama bulan Ramadan, jangan pernah tinggal tarawih ya. Jangan tergoda sama bikin kue nastar. Itu mah kadang-kadang nih sebentar lagi nih 10 akhir Ramadan udah nggak fokus. Ibu-ibu sebelah sono ya bu, bukan ibu-ibu Rawalumbu, enggak. Ibu-ibu Rawalumbu mah insya Allah. Ibu-ibu sebelah sono jamaah rahimakumullah, malam terakhir 10 udah pada sibuk bikin kue nastar, akar kelapa, kue sagon. Buat apa? Buat lebaran, rela ninggalin tarawih. Ini salah. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Al Hidayah mah pada semangat tarawih sampai malam 19 aja, subhanallah. Kata pengurus mohon maaf, saking semangatnya itu mau kena udah pada berderet di depan, ditutupin nama sejadah, orangnya masih buka puasa. Bener nggak? Saking semangatnya, alhamdulillah. Jaga sholat tarawihnya sampai selesai. Terus kalau tarawih mohon maaf jangan lihat yang jadwal siapa imamnya. Dilihat imamnya mau lama. Kalau baca Fatihah lama, surahnya lama. Nyari yuk yang masjid yang sebentar baca Fatihahnya, yang masih mudaan. Karena milih imam tuh bu. Emang mohon maaf, saya sering ingetin tuh teman-teman saya, mohon maaf kalau jadi imam jangan terlalu ngebut apa, kata saya. Yang lebih ekstrim lagi ada tuh sholat tarawih 23 cuman hanya 10 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Waalaikumsalam. Bukan apa-apa, kita yang muda sih mantap men. Yang di belakang yang aki-aki Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aki-aki besok cerita, besok gua kapok, nggak mau tarawih lagi. Emang kenapa? Gua mau pingsan. Jamaah rahimakumullah.
Tapi juga jadi imam jangan lama-lama. Mentang-mentang imamnya qori, takbirnya pakai lagam bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam aja baru takbirnya seperti itu bayati, belum nanti Fatihahnya. Ini juga salah juga, Bu, mentang-mentang qori di lagu-lagu. Fatihahnya lama. Kata makmum di belakang udah gelisah, ya Allah, kapok kok jadi yang ngikutin imam yang model begini lama banget. Fatihah aja 15 menit. Mudah-mudahan suratnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya, Yasin lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Adam sudah puasa baru diterima taubatnya sama Allah. Maka kita umat Nabi Muhammad ini puasa ngikutin daripada syariat dulu di zaman Nabi Adam. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu semua puasa. Nah kita di umat Nabi Muhammad puasanya enak, cuman hanya dari terbit fajar sampai maghrib, nggak lama. Kalau Nabi Adam dulu puasanya itu sehari semalam 24 jam berbuka. Kita alhamdulillah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tuh di Rusia berapa? Subhanallah, Allahu Akbar. Tuh kecil-kecil aja udah pernah ke Rusia loh. Ibu mah ketinggalan zaman. Anak nol sekarang begitu. Ibu, saya mohon maaf, ibu belum pernah ke Malaysia belum? Ibu ke Brunei belum pernah? Sama. Oh, Allahu Akbar. Bu, saya kadang iri Pak Haji. Yang namanya di Brunei, muadzin yang tukang ajan kalau Jumat itu dikasih apa? Namanya uzroh ya, sebagai tanda apa namanya? Penghargaan ilmunya. Muadzin aja mohon maaf di Brunei, Bu, Allahu Akbar. 2 juta muadzin. Khotibnya 3,5 juta. Nih saya kalau di Pondok Timur khotib 3,5 juta, jam 10 udah berangkat. Alhamdulillah. Kenapa ngargain ilmu? Nah, kita di sini mohon maaf, kadang khotib jauh-jauh. Saya kadang diundang di kawasan industri, dijemput jam 10:30 sampai pulang jam 1. 3 jam di perjalanan. Tuh kalau di Brunei itu 6 juta. Kalau di sini mah ya Allah, dan saya ya Allah. Iya. Perlu dihargai yang namanya para alim ulama, orang yang punya ilmu. Nih termasuk, mohon maaf ya, saya singgung nih, saya berani namanya sama orang tua. Tanda sayang saya sama orang tua nih. Saya singgung ibu, tolong jangan perhitungan sama Pak Ustadz yang ngajarin Iqra sama anak-anak kita. Halo? Kenapa ibu melototin saya? Saya di rumah punya madrasah diniyah. Alhamdulillah, Masya Allah, kurang lebih antara 70. Ya. Kalau anak sudah masuk ke madrasah, ke TPQ, itu udah orang tuanya ya Ustaz. Di sini Bu, udah serahin ke Pak Ustaz. Cuma jangan nyerahin doang, jangan nitipin doang. Ustaz, titip ya anak saya. Habis bandel banget anak saya di rumah. Kali aja berubah kan? Masya Allah. Emang benar Bu, saya ngerasain. Murid saya seperti inilah. Anak-anak ada TK, ada SMP, ada SMA. Kan namanya tipe anak-anak kan ada juga ya yang agak aktif gitu. Yaitu ujian buat kita sebagai ustaz. Saya nggak pilih-pilih, yang nurut, ya kan, yang sopan, yang kadang-kala aktif, yang cari perhatian, sama di mata saya sayangin semuanya. Dididik Bu, saya ngajarin Iqra 1. Emang gampang ngajarin Iqra Bu? Ayo nak baca Bismillahirrahmanirrahim. A, ba,
aa, baba, baa, aba, aa. Allahu Akbar. Bu, senang itu anak bisa ngomong, bisa baca Iqra tuh senang. Yang senang tuh saya, gurunya. Dari Iqra 1 pindah ke Iqra 2. Iqra 2 ada baroso, layina, batako. Ada nggak batako? Ada. Iqra 2 batako. Subhanallah, sabar ngajarin anak-anak, Bu. Iqra 3 sampai bisa baca Quran. Yang nangis saya, Bu. Lalu hataman anaknya. Nanti kalau hataman nih yang sudah Iqra, hatam Quran, ada rezeki bikin tumpeng. Suruh panggil Pak Ustaz, suruh ceramah. Alhamdulillah. Tuh potong tuh ayam bakar di atasnya. Didoain sama Pak Ustaz yang ngajarin Iqra. Nangis, Bu, senang banget saya anak bisa baca Quran. Kenapa? Itu investasi saya. Kalau saya udah nggak ada di dunia, dari anak-anak yang saya ajarin dengan ikhlas karena Allah, terus ngalir pahalanya di alam barzah. Makanya saya senang, saya minta sama Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang manfaat. Habiskan waktu sisa umur saya buat santri saya. Dari bujangan saya ngajarin anak-anak tuh dari bujangan, Bu, sampai sekarang usia 50 tahun. Walaupun kata istri saya, kata Umi, Abi mah kayak usia 32 aja, Abi. Amin. Benar, Bu, serius, Bin. Abi tuh kalau di belakang, dilihat dari belakang, kata Umi ya, kata istri saya, Abi tuh kalau dilihat dari belakang kayak Bung Karno, Bin. Amin. Kalau dari samping kayak Bung Hatta, amin. Kalau dari depan kayak Bung Kusang. Allahu Akbar. Sudah 45 menit ceramah. Alhamdulillah. Ini di Al Hidayah aja saya biasa ceramah 30 menit, Pak Haji. Iya, karena ada Pak Haji aja sama Mas. Bu, buka puasanya jam 6. Bu, ibu kuat ibunya. Udah duduk aja ya. Lagian snack keluarnya lama. Nanti saya izin Pak Haji, kurang 10 menit saya pamit ya. Karena emang saya ada tugas lagi. Yang penting tugas saya, karena emang diamanatin suruh ngisi materi, udah pesen udah seminggu yang lalu. Alhamdulillah bisa silaturahim. Ternyata benar saya kagum. Jarang masjid ngadain remaja kayak gini nih, jarang. Yang ada anak-anak remaja nongkrongnya di pos ronda, pegang gitar. Bulan madu di awan biru, tak ada yang mengganggu. Tuh anak-anak remaja tuh. Di sini beda. Ayo buka Al-Qur'annya, baca Qur'annya, remaja nyimak semua. Nih sorga modelnya begini. Saya nyari mantu yang model begini. Bu, ibu punya anak jejakan nggak? Punya anak bujangan nggak? Anak saya gadis sudah ngajar semua guru. Ayo, boleh kalau berani datang ke Pak Ustadz, tak tes dulu berapa juz. Pak Ustadz mah nggak tinggi-tinggi cari mantu nggak? Pak Ustadz nyari mantu cuma 3 T. Pengen tahu nggak? Pengen tahu aja, pengen tahu banget. 3 T Pak Ustadz nyari mantu. 1 taqwallah, 2 tampan, 3 tajir. Alhamdulillah. Mohon maaf, tajir tidak berbentuk materi saja ya. Tajir itu bermakna adalah akhlaknya baik. Dia suka bergaul, menebarkan manfaat yang banyak kepada orang lain. Sehingga pergaulan yang banyak itu membuka pintu rezeki. Dan itu adalah sumber daripada pundi-pundi mempermudah urusan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Anak yang pertama udah rumah tangga pun, baru 2 bulan. Pertama udah jadi ustadz juga. Yang 10 tahun nyantri. Kalau malam sama kayak abinya.
ngisi-ngisi di masjid. Emang buah tidak akan jauh jatuh dari pohon. Ya. Jamaah rahimakumullah. Maka alhamdulillah taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah karena asbab puasa. Maka orang puasa juga sama kita nih Bu, orang puasa. Ya Allah, Ibu, Bapak, kita nih puasa nih, nggak makan, nggak minum, lapar, haus, tapi karena Allah enak. Padahal di rumah ada makanan, ada sisa semalam habis sahur, ada rendang, ada sayur, tapi kita ngerasa diawasi sama Allah. Padahal kalau mau gak jujur mah Bu, orang percaya aja kalau kita puasa. Mau korupsi mah, iya, ngeliat rendang aromanya enak banget Bu, jam 10 kagak nahan makan rendang. Giliran habis 2 piring setengah, suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aromanya lemes banget sih Mang, nggak tahu nih hari ini Mama lemes banget. Padahal lemesnya karena kekenyangan rendang sepotong setengah. Suami kita percaya, tapi Allah tahu inilah yang namanya puasa itu melatih diri kita mengendalikan hawa nafsu. Nggak makan, nggak minum. Ya Allah, nanti saat buka puasa itu pun ada adabnya nanti kalau udah azan. Bu, boleh kita makan kolak kalau sudah azan. Bahkan adabnya 3 menit sebelum azan Bu, doa dulu. Jangan 3 menit udah ngeliatin kolak aja sama bakwan. Ya Allah, kolak romanya enak banget ya Allah. Enak banget kolak, bakwan romanya gurih banget. Jadi mau